Polisi ungkap motif suami bunuh istri. Pemprov Sumut gratiskan biaya sekolah SMA. Sekolah gunakan aplikasi pemantau siswa. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama saudara, motif pembunuhan istri yang dilakukan seorang suami di Jalan Wahidin Medan Area terungkap. Polisi menyimpulkan pelaku cemburu dan menuding istri selingkuh. Dari hasil pemeriksaan awal terhadap sejumlah saksi, polisi mendapati dugaan motif penganiayaan suami terhadap istri hingga meninggal dunia dikarenakan rasa cemburu. Kapolsek Medan Area Ajun Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra menyebut saksi menyatakan pelaku menuding korban berselingkuh, padahal pelaku dan korban bekerja di tempat yang sama. Pelaku juga selalu cekcok sebelum peristiwa keji ini terjadi. Pelaku pernah mencuri uang korban sebesar 20 juta rupiah dan digunakan untuk bermain judi online. Sudah dilakukan otopsi untuk mencari tahu apa menjadi penyebab kematiannya, namun bisa dipastikan hampir lebih dari 20, kurang lebih 24 ya? Iya, 24 tusukan yang ada di sekitar tubuhnya. Untuk motifnya? Motif yang mendasari? Untuk motif sementara, hasil pemeriksaan saksi dari adiknya juga, motif sementara adalah karena cemburu. Jadi antara korban dan pelaku ini suami istri, dan mereka ini adalah bekerja di salah satu yayasan lembaga sosial. Sebelumnya Rabu malam lalu, pelaku sempat jadi bulan-bulanan warga usai menusuk istrinya puluhan kali. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, terlibat penipuan calon siswa TNI, Pengadilan Militer 102 Medan jatuhkan vonis 10 bulan penjara dan pemecatan kepada seorang personil TNI. Majelis Hakim menyatakan tindakan terdakwa cukup berat dan mencoreng kesatuan TNI. Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan Sertu Al-Hadid Filian terbukti melakukan penipuan dengan menjanjikan kelulusan masuk TNI. Korban diminta menyetorkan sejumlah uang kepada Ninawati, rekan terdakwa yang kini masih menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam kasus yang sama. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan penipuan yang dijerat dengan pasal 378 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dijatuhkan pidana pokok 10 bulan penjara dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Kemiliteran. Majelis Hakim menyatakan hal yang memberatkan, tindakan terdakwa telah mencoreng nama baik kesatuan TNI. Juru bicara Pengadilan Militer 102 Medan bilang putusan yang diberikan Majelis Hakim lebih rendah dibandingkan tuntutan auditor militer yang sebelumnya menuntut agar terdakwa dipenjara selama 15 bulan. Menjanjikan untuk kelulusan chassis TNI, namun yang faktanya tidak lulus si orang-orang itu. Makanya yang bersangkutan ini diputus dengan tindak pidana penipuan. Kerugian korban? Total seluruhnya 783 juta. Dan dia bekerja sama dengan Ninawati ya? Nah, itulah yang fakta hukum di persidangan tadi disebut saudari Ninawati lah yang finalnya atau ending daripada uang-uang itu. Usai mendengarkan putusan hakim, terdakwa menyatakan pikir-pikir. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Pengadilan Militer 102 Medan menggelar sidang kasus penculikan yang menewaskan mantan anggota TNI. Terdakwa yang merupakan anggota Kodam 1 Bukit Barisan dijerat pasal berlapis.
Sidang kasus pembunuhan dengan terdakwa Sersan Kepala Holmas Sitompul digelar di Pengadilan Militer 102 Medan dengan agenda pembacaan tuntutan. Auditor militer dalam dakwaannya menyatakan terdakwa terbukti secara bersama-sama menculik dan melakukan penganiayaan kepada korban Andreas Yanipar hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Korban merupakan mantan anggota TNI dan pernah satu penugasan dengan terdakwa dianiaya pada bulan Desember 2024. Korban yang meninggal akibat penganiayaan tersebut dibuang di Desa Aitapa, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Akibat perbuatannya, terdakwa dikenakan pasal berlapis dengan hukuman maksimal pidana mati. Hulme sendiri itu tadi didakwa dengan dakwaan kombinasi tentang penculikan dan pembunuhan. Lebih tepatnya penculikan dan primer pembunuhan berencana, subsidiarnya adalah pembunuhan biasa. Seperti itu, Mas. Artinya dikenakan pasal berlapis. Iya, pasalnya berlapis. Setelah mendengarkan dakwaan, terdakwa Sersan Kepala Holmas Sitompul menyatakan keberatan dengan dakwaan dan akan mengajukan eksepsi. Rogana Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pemerintah akan gratiskan biaya pelajar SMA. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, banyaknya anak putus sekolah karena terkendala biaya membuat pemerintah Provinsi Sumatera Utara gratiskan seluruh pembiayaan sekolah SMA dan SMK negeri. Kebijakan ini akan dimulai Juli mendatang. Dalam merealisasikan janji pemerintah, Gubernur Sumatera Utara telah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis. Bulan Juli 2025, seluruh uang sekolah untuk pelajar SMA dan SMK digratiskan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat penyerahan aset Pemko Gunung Sitoli ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Bobi menyampaikan program pendidikan ini diantaranya pelaksanaan sekolah 5 hari, serta menggratiskan seluruh pembiayaan termasuk biaya komite yang ada di sekolah SMA dan SMK negeri di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi banyaknya anak putus sekolah dikarenakan terkendala pembiayaan. Kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan direncanakan akan dimulai dari daerah terpencil yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Programnya nanti sekolah gratis dan sekolah 5 hari akan kita mulai tahun ini, ya. Jadi tidak ada lagi pungutan-pungutan, baik itu SPP, ini uang komite. Kemarin juga kita dapat saya tanya warga yang mau masuk tahun ajaran baru, ya, hanya mau masuk sekolah di mana, untuk masuk SMA tuh ada yang berpikir berkali-kali loh. Untuk orang tua pasti berpikir berkali-kali untuk membuat anaknya lanjut sekolah ketika di SMA ini suatu hal yang riskan. Pemerintah provinsi berharap dengan kebijakan ini nantinya tingkat putus sekolah di Sumatera Utara akan berkurang. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Informasi lain, saudara, akibat angin kencang, perahu nelayan di kawasan Danau Toba terbalik. Seorang nelayan ditemukan meninggal dunia. Tim SAR akhirnya menemukan nelayan yang hilang akibat kapal yang ditumpanginya terbalik setelah dihantam angin kencang pada Selasa siang kemarin. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia 2 hari setelah kejadian dengan jarak yang cukup jauh dari lokasi hilangnya korban. Awalnya korban bersama seorang rekannya tengah mencari ikan di sekitar perairan Pulau Tao Danau Toba. Namun kapal yang ditumpangi keduanya dihantam angin kencang yang menyebabkan korban hilang. Tim SAR cukup kesulitan akibat cuaca buruk dan angin kencang yang melanda kawasan Danau Toba. Kendala sama seperti semalam, angin kencang atau ombak itu dan berlawan arah, arusnya juga kencang di bawah, jadi menyulitkan kita untuk melakukan penyelaman secara menyeluruh, sulit gitu. Secara teori kita tuh sulit melakukan penyelaman dengan detail.
berbeda dengan angin tenang atau cuaca mendukung gitu. Jenazah korban sendiri langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Armendo Sinaga, Kompas TV, Samosir, Sumatera Utara. Saudara, berbekal kreativitas, seorang anak muda di Kota Medan berhasil mengolah limbah plastik menjadi aneka kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Pengelolaan limbah ini sekaligus mengingatkan warga agar peduli lingkungan. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sekolah di Kairo gunakan aplikasi pemantau siswa. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Lubuk Larangan merupakan sebuah kearifan lokal warga Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selain menjaga ekosistem alam, warga juga bertekad melestarikan ikan sungai. Salah satu kearifan lokal yang masih dipertahankan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara adalah Lubuk Larangan. Lubuk Larangan ini merupakan kegiatan warga menjaga ekosistem alam, termasuk diantaranya melestarikan sumber daya berbagai jenis ikan di Lubuk Larangan Desa Tambangan Jahe, Mandailing Natal. Di sini berbagai jenis ikan seperti ikan lele, nila, mas, dan jurung hidup bebas dan masih terjaga kelestariannya. Di sungai ini juga ikan-ikan dapat berkembang biak dan menyebar ke beberapa sungai di wilayah ini. Ikannya ini dulunya bukan ikan jurung, akan tetapi ikannya ini ikan mas sama ikan nila. Terus yang sekarang ini ikan jurung ini naik dari Sungai Batang Gadis menuju ke hulu. Jadi disinilah bermuaranya dia jadinya kan, di bawah jembatan Lubuk Larangan Tambangan Jahe ini. Jadi seterusnya yang mana yang di ini kan lokasinya ini Aik Tambangan, yang di hulunya Sungai Batang Gadis. Aik Tambangan ini Lubuk Larangan juga dibuat, namun inilah pusatnya salah satunya yang bermuara ikan di Desa Tambangan Jahe ini. Di beberapa lubuk larangan juga dibuka setiap tahunnya, menangkap menggunakan jaring atau jala. Uang dari hasil penjualan tiket nantinya disumbangkan untuk pembangunan desa dan anak yatim. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, puluhan siswa TK dan SD mengisi akhir semester dengan festival Jelajah Fitrah. Mereka menampilkan kreativitas tarian dan drama musikal tradisional. Festival ini berguna untuk pengembangan bakat dan melatih kepercayaan diri siswa. Untuk mengisi waktu di akhir semester, puluhan pelajar sekolah dasar dan taman kanak-kanak menggelar hasil latihan kreativitas. Mereka mengikuti festival Jelajah Fitrah yang bertajuk Kenali Diri di Gedung Pos Blok Medan Sabtu pagi.
Dalam festival dipertunjukkan seni tarian tradisional, drama musikal yang semua pesertanya adalah anak-anak TK dan SD. Bukan sekedar acara hiburan, festival ini juga bertujuan untuk melihat perkembangan dan memberikan apresiasi kepada siswa atas kerja keras dan kedisiplinannya selama 2 semester, serta memperkenalkan berbagai budaya di Indonesia. Menurut penyelenggara Dea Ayu Kesuma, pihaknya juga menghadirkan musisi tradisional, yakni musisi jalanan, agar anak-anak lebih mengenal lingkungannya, memahami ragam masyarakat. Kita itu juga pengen anak-anak itu dilatih kepercayaan dirinya, terus orang tua juga dilibatkan dalam kegiatan ini untuk buat kostum dan segala macam. Setiap anak dianugerahi dengan bakat yang harus dikembangkan untuk mendorong tumbuh kembang anak. Sebagai penerus, anak merupakan pembentuk masa depan bangsa yang harus mendapat perhatian khusus. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sekolah SMP negeri di Kabupaten Karo gelar uji coba sistem aplikasi kehadiran siswa. Aplikasi ini mendata keberadaan siswa yang terhubung ke pesan WhatsApp orang tua. Untuk memberi kenyamanan orang tua terhadap keberadaan anak sekolah, guru di SMP Negeri 1 Kabanjahe, Kabupaten Karo menguji aplikasi kehadiran siswa. Setiap siswa yang masuk dan pulang akan didata menggunakan scan kartu tanda siswa ke aplikasi yang disediakan oleh guru. Inovasi ini diberi nama aplikasi Aksi. Selain mendata kehadiran dan kepulangan siswa, aplikasi ini juga dapat terhubung ke handphone orang tua siswa melalui pesan WhatsApp. Aplikasi yang sudah kita buat di SMP Negeri 1 Kabanjahe itu kita mulai dari melakukan scan barcode NISN siswa dan nantinya itu langsung terkoneksi ke WA orang tua siswa. Tujuan kita untuk pembuatan aplikasi ini apa sebenarnya? Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan disiplin siswa, begitu juga untuk karakter siswa. Penerapan aplikasi ini mendapat apresiasi orang tua siswa. Mereka mengaku senang karena keberadaan siswa dapat termonitor dan mengurangi tingkat bolos di jam sekolah. Merasa terbantu ya, karena melihat daripada keadaan sekarang ini banyak juga ya kami menemukan itu sebagai orang tua, banyak peserta didik itu misalnya kan jam-jam pembelajaran juga ada yang di kedai kopi, mungkin dia lagi bolos gitu. Jadi dengan apabila penerapan uji coba ini berhasil, kedepannya seluruh sekolah di Kabupaten Karo akan mengadopsi sistem ini. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.